Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa an-nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa biqadarihi al-'azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil anbiya wal mursalin was sahabat wat tabi'in wa tabi'in wa jami'i awliya'illahi ta'ala wa jami'i masyayikhina fid din khususan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Asani wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Asani wa khususan ila Sayyidina Imam Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad amadana Allah bi madadihim. Wa qad alaina min barakati man warhim wa ulumihim bid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Abdullah bin Al-Haddad fi kitabih Risalatul Mu'awanah. Faslun wa alika bil hubbi fillah wal bu'di fillah fa innahu min awthaqi 'aral iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul amal al hubbu fillah wal bu'du fillah ta'ala. Fa idza ahbabta al 'abda al muti'a lillahi li kaunihi muti'an abghadta al 'asi Asya lillahi likani asyan la li ghardin akhar fa anta mimman yuhibbu fillah wa yabghadu fillahi haqiqah. Wa idza lam tajid bi nafsika mahabbatan li ahli al-khair li khairihim wa karahati ahli syarr li syarrihim fa'lam annaka dhaiful iman. Wajib bagimu, kata al-Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, cinta karena Allah. Wal bughdi fillah, benci karena Allah. Wajib benci, wajib cinta karena Allah. Wajib benci karena Allah. Sesungguhnya cinta karena Allah dan benci karena ini bukan urusan orang pacaran aja, urusan orang pacaran. Dikira cinta benci orang pacaran, tak, bukan itu. Cuma itu pun termasuk di dalam pembahasan, masuk di dalam pembahasan ini. Seorang istri cinta pada suaminya karena Allah, seorang suami cinta karena istrinya juga karena Allah. Harus gitu. Ketika hak-haknya Allah dilanggar, maka aku tidak cinta padamu. Itu. Dia baru cinta karena Allah. Ketika abangnya melanggar larangan-larangan Allah ataupun tidak melakukan perintah-perintah Allah, maka si istri mengatakan, "Bang, aku tidak cinta padamu." Itu baru orang betul-betul mendahulukan cinta Allah daripada cintanya suami. Dia lebih cinta sama suaminya walaupun bermaksiat kepada Allah daripada cinta kepada Allah.
Ada seorang suami lebih cinta pada istrinya walaupun istrinya maksiat. Sholat tak nak, maksiat suka. Tapi karena cantik, tak hapus sebab tak tahulah. Pokoknya sayang aja pokoknya tahu. Cinta saja. Padahal ahli maksiat, Bu. Sholat tak nak istri. Ini istri cap apa ini? Kok istri kok tak mau sholat? Emang kamu diciptakan untuk apa di dunia ini? Makan, tidur, mati gitu aja. Ada orang hidup cuma kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur, mati. Kan ada. Itu orang yang lupa apa hakikat hidup di dunia. Ini banyak di surah ini. Buktinya kerjanya tidak ingat ibadah. Tak ingat ibadah, sholat lewat, puasa lewat, tapi rajin urusan kerjanya. Gaji full terus. Jadi itu tak kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur. Habis kontrak nyawa di dunia, mati tidak bisa. Dia cuma mikir kontrak perusahaan aja, tak mikirkan kontrak nyawa ada di dunia. Coba pikirkan kontrak nyawa kita dengan Allah ini di dunia ini berapa tahun. Mikir dulu kontrak di PT aja, kontrak PT aman sekian tahun, nanti gimana. Kontrak mati tak dipikirkan. Makanya rajin kerja tapi tidak mau ibadah. Kalau si adik taat kepada Allah, maka abang cinta padamu. Itu masuk baru namanya cinta karena Allah. Itu masuk di sini, tapi bukan hanya itu saja, nanti itu sebagian saja. Jadi benci karena Allah dan cinta karena Allah itu termasuk sekuat-kuatnya tali keimanan. Sekuat-kuatnya tali keimanan. Maksudnya apa? Tandanya orang imannya kuat tuh dia itu kalau ada kebaikan, orang baik karena tak, mesti dia suka, mesti. Ketika ada kemaksiatan orang suka, mesti dia tak suka sama orang itu, mesti dia. Walaupun tiap hari nak bayarkan ngopi terus, tetap dia tidak suka. Bukan gak suka sama manusianya, tapi tak suka sama perbuatannya. Dia ini ahli maksiat, nantang Allah terus, gak tak sama. Lah kok aku suruh cinta sama dia? Bagaimana ya? Itu buktinya orang beriman mesti benci. Itu betul-betul orang jadi nyambungnya ke Allah, bukan ke orang yang suka bayarin ngopinya. Memang orangnya tak sholat, tapi asyik tiap hari bayarkan kopi, tiap hari bayarkan prata, tiap hari suka hati jadinya. Kan gitu. Kau mau dikasih kopi aja dah cinta. Allah ngasih kau apa? Sehat, hidup, rezeki, makan tiap hari. Mata bisa melihat, tangan bisa bergerak, mulut bisa bicara, hidung bisa mendengar, kaki bisa jalan. Tuh Allah semua kasih. Ngapa kau tak cinta sama Allah? Cuma menurutkan orang yang kasih kopi aja. Berapa kopi? 6.000? TO, kopi O 6.000. Allah ngasih kita mata, ini biji mata 2 ini mahalnya luar biasa. Tak ada orang mau jual. Ada yang nak jual lelang. Itu kita tak cinta sama Allah yang ngasih. Lebih cinta kepada orang yang suka berikan peratap padahal tidak sholat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhul amal al-hubbu fillah wal bughdu fillah ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagus seutama-utamanya amal itu cinta tapi karena Allah, benci tapi karena Allah. Jadi benci itu tak selamanya jelek. Ada benci bagus, Bu. Benci bagus juga ada. Jadi benci itu tak selamanya jelek. Benci yang bagus, benci kepada kemaksiatan, kepada ahli maksiat. Macam mana ketika dia bermaksiat kepada Allah, durhaka sama Allah, Allah murka sama dia, kok kita cinta sama dia? Kau ini pilih Allah apa pilih tukang maksiat? Kan gitu. Jadi bencinya itu bagus. Jadi cuma kita kalau sekarang kita pahami seorang kalau benci itu mesti enggak. Benci kepada ahli maksiat wajib hukumnya, bukan kepada zatnya, tetapi kepada perbuatannya itu. Kalau dia sudah tak maksiat lagi, ya bagus lah. Aku kan bencinya tuh karena Allah, bukan karena engkau. Kalau engkau taat kepada Allah, tentu aku suka sama engkau. Aku dengan kau sebenarnya tak ada urusan. Urusanku ini
sama Allah. Ketika engkau melanggar aturan Allah, aku benci. Itu urusan engkau saja sebetulnya. Kalau engkau taat sama Allah, ya saya suka sama kamu. Kalau kau tak taat, aku tak akan suka. Jangan kita kadang semua hatang promo, pokoknya menjadi orang yang macam baik gitu, sok baik gitu, sok baik dan mengerti apa? Semua orang dicintai, nggak bisa. Wajib ketika orang bermaksiat kepada Allah, karena kita ini lebih mendahulukan Allah, di hati harus ada rasa benci sama dia. Ngapa kok dia tak mau sholat? Tapi hakikatnya bukan ke pribadinya, ke perbuatannya. Kalau kau sholat, mesti aku cinta padamu. Itu saja masalahnya. Terus sebagus-bagus, seutama-utamanya amal itu cinta karena Allah dan benci karena Allah Ta'ala. Wa idza ahbabtal abdal muti'a lillahi likawni muti'an aw abghadtal asyiya lillahi likawni mu'asiyan la li ghairin akhar fa anta mimman yuhibbu fillah wa yabghadu fillah. Kalau engkau mencintai seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia taat, dia orang yang taat, kau suka sama dia, atau kau benci sama orang yang ahli maksiat. Kenapa? Karena kemaksiatannya, karena dia maksiat, makanya aku benci dia. Lalu ghardin bukan karena niat yang lain. Ada orang tak suka sama orang, tapi bukan karena Allah. Karena orang itu tak pernah ngasih dia duit, atau pernah entah apalah perkara remeh, entah saingan, entah apa, kan? Saingan proyek, saingan ini, saingan itu. Akhirnya dia tak suka. Itu namanya benci karena nafsu, dosa itu dosa, ya, dosa. Jadi boleh benci, tapi tidak boleh karena selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benci karena selain Allah, itu dosa, tak bagus. Tapi kalau ada orang dia benci kepada seseorang yang maksiat karena kemaksiatannya, tidak karena niat yang lain, fa anta mimman yuhibbu fillah wa yabghadu, maka orang tersebut kamu ya termasuk orang yang cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kata Imam Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya. Kalau engkau nengok orang yang taat, engkau suka sama dia karena ketaatannya. Kalau nengok orang yang maksiat, kau benci dengan dia karena kemaksiatannya, ya, maka engkau berarti cinta karena Allah dan benci karena Allah. Wa idza lam tajid fi nafsika mahabbata li ahli khair li khairihim wa karahati an syarr li syarrihim fa'lam annaka dhaiful iman. Kalau engkau tidak mendapati di dalam hatimu perasaan cinta, suka sama orang-orang yang taat sama Allah. Kenapa kau suka? Dia tuh orangnya taat sama Allah, taat. Macam mana aku tak suka dia? Karena kita hidup ini ibadah sama Allah, mencari ridho Allah. Orang tuh melakukan hal-hal ketaatan yang bikin Allah ridho, kita tentu harus cinta sama dia. Dan kebalikannya, engkau tidak ada di situ waqara hati li ahli al-khair. Tidak ada di dalam hati ini benci terhadap orang yang ahli kemaksiatan. Ada orang ahli kemaksiat slow, tak ada rasa gimana ini orang padahal mabuk, judi, tapi di dalam hati biasa. Di dalam hati kan rasa apa orang ini tak suka, kenapa dia judi, ngapa dia mabuk, ngapa. Itu harus ada. Ketika orang selalu biar aja, jalan sama, makan sama, di dalam hati ini tidak ada rasa benci terhadap orang tersebut. Fa'lam annaka dhaiful iman. Kata Imam Said Abdullah bin Al-Haddad, ketahuilah bahwa sesungguhnya imanmu itu lemah. Imanmu itu lemah. Jadi cinta kepada ahli maksiat itu menunjukkan lemahnya iman. Benci terhadap orang ahli ibadah itu menunjukkan lemahnya iman. Macam mana orang ahli ibadah kok dibenci dulu? Berarti imanmu lemah. Atau kebalikannya, orang ahli maksiat kok disukai, itu imannya lemah.
Sudah karena dia lebih memprioritaskan makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih memilih ridho makhluk daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan hati, ya, di dalam hati. Bukan berarti harus lepuk langsung, bukan harus itu tak gitu juga. Kalau berani lagi mabuk lepuk tak apa. Kalau tak boleh budak-budak ini apa tak mabuk-mabuk. Teh obeng masih banyak ingin tahu apa nih berbintang pula. Di dalam hati benci tak suka, karena nak ngusir secara langsung tak berani, tak ada kekuatan. Kayak gitu. Jadi lemah dan kuatnya iman seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana dia berhadapan dengan orang yang taat, dan dia berhadapan hatinya ini dengan orang yang ahli maksiat. Intinya apa? Kalau ada orang senang berkumpul-kumpul dengan ahli maksiat, biasa aja, selu-selu aja, apa saja, akrab, gimana ketawa, ini biasa maksudnya. Nah, akrab sekali nggak ada rasa benci, itu berarti orang itu imannya jelas lemah. Berbeda dekat tapi untuk mendakwai beda, ya. Mendekat untuk mendakwai nggak apa-apa, bagus. Tapi bukan berarti dekat untuk mengakrabi gitu saja. Pokoknya ya kerapin aja lumayan tuh. Berapa suara nanti? Urusannya bukan karena Allah jadinya. Wa alaika bil musahabatil akhyar. Berikutnya, hendaklah engkau berteman dengan orang-orang pilihan, orang-orang yang bagus-bagus, orang-orang yang baik-baik. Wa'tizalul asyrar, dan menjauh dari orang yang jelek-jelek. Hendaklah engkau berkawan dengan orang yang bagus-bagus, menjauh dari orang yang jelek-jelek. Cari kawan yang bagus. Ini kawan tak bagus dikawan terus, jangan. Pergi kawan mancing. Kawan mancing ada dua. Ada kawan mancing soleh, ada kawan mancing tak soleh. Jadi kena milih kawan mancing pun kena milih, apalagi kawan tiap hari. Ada kawan mancing yang ketika masuk waktu sholat, dia sholat, menjak sholat. Minum paling bawa akarin, kopi, pakai termos, teh. Time sholat. Ada kawan mancing, dia tak mau tahu. Mau azan, mau tak azan, mau zuhur, mau asar, mau maghrib, bisa lantak lah. Yang penting menunggu ujung joran ini bergetar di tarikan. Tak mau tahu dia. Tak mau tahu. Yang lebih parah lagi, yang mungkin dia pakai kapal yang besar. Dia tak main teh obeng lagi. Main pakai botol-botol kaleng-kaleng yang mahal-mahal tuh. Yang bisa bikin orang fly. Nah, itu tukang mancing pun harus milih. Kalau nak pergi mancing, pergi orang yang mau sholat. Kalau dia ahli maksiat, mancing satu kapal dia mabuk dan sebagainya. Kita nak sholat berat. Nanti kalau ada apa-apa, kita ikut terkena imbasnya. Begitu masalah. Jadi wa'alaika bi musahabatil akhyar wa izalil asyrar. Hendaklah engkau mencari teman orang bagus dan menjauhi orang yang jelek-jelek. Kemudian wa mujalatus salihin, dan duduk dengan orang-orang soleh. Duduk dengan orang-orang soleh. Ini tak asik duduk dengan kawan rekan bisnis toh. Pagi ngopi dengan kawan bisnis, tengah hari lagi makasih dengan kawan bisnis, malam masih ini dengan kawan bisnis. Otaknya isinya duit toh, nggak ada yang lain. Tergantung dulunya dengan siapa.
Jadi mujalatus salihin. Orang-orang tuh pikirnya duit kadang-kadang halal haram, hitam, coklat, abu-abu, hantam semua yang penting duit. Nah, sini terbawa jadinya. Pikiran duit, terus bangun tidur pikir duit, mau tidur pikir duit, mimpinya pun mimpi duit. Nah, apa tak susah. Mimpi duit, gue dikasih duit orang, oh ketawa-ketawa. Tahu-tahu tengok cuma bantal aja bagi, tak ada apa-apa. Kesian. Hendaklah engkau duduk dengan orang-orang soleh, wa mujanabatil zalimin, dan menjauhi orang-orang zalim. Menjauhi orang-orang zalim. Kalau ada orang zalim tak usah dekat-dekat. Duduk dengan orang-orang soleh. Jangan duduk dengan orang-orang zalim. Nanti kebagian zalimnya. Paling tidak ngampu. Kalau nak dunianya selesai, habis agama. Ya, orang zalim. Kok mau didekat? Tak usah dekatin. Dia dekat silakan. Jadi kita mendekat jangan. Orang-orang zalim. Nanti orang itu tambah apa kita bilang tambah. Gitu. Tambah ngembang adanya. Tak usah tinggalin orang-orang yang zalim. Kenapa? Nanti kita bisa terbawa kezalimannya dan sebagainya. Cuma yang repot nih orang-orang yang zalim banyak duit. Nah ini yang repot. Ini yang repot nih. Nanti ke orang-orang soleh tak berduit pula. Nah, ini jadi masalah bu. Nah, jadi kau nak bisa berkawan dengan orang zalim banyak duit atau orang soleh tak pegang duit. Pilihan yang berat. Tapi itulah tadi. Ketika kita salah duduk, maka itu akan mempengaruhi otak kita, mempengaruhi hati kita. Qala alaihi salatu wassalam, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, orang itu akan sama seperti agama kawannya. Orang itu akan sama seperti agama kawannya. Maka salah satu di antara kalian hendaklah melihat siapa yang akan dijadikan kawan. Orang ini cukup tengok aja. Kawan dia siapa? Itulah agamanya seperti itu. Kalau orang bagus tak akan dia berkawan dengan orang jelek, kita akan tengok kawan dia siapa. Kawan dia itu sudah bisa menjadikan satu penilaian. Kata Rasulullah, orang itu sama terhadap agama kawannya. Maka dari itu salah satu di antara kalian adalah melihat siapa yang akan dijadikan kawan. Kalau orangnya kawannya macam itu jelek-jelek, sama lah tu 2 kali 5 kan 11-12 kata orang. Itu sudah. Hati-hati cari kawan. Maqala ahli salatu wassalam, al-jalisus salah khairun minal wahdah. Sebagai al-jalisus salih khairun minal wahdah, wal wahdatu khairun min jalisis su'. Seorang teman duduk yang soleh itu lebih bagus daripada duduk sendiri. Kita duduk dengan seorang yang soleh, kawan, itu lebih bagus daripada kita duduk sendiri aja. Duduk sendiri aja. Kadang-kadang tak menung, lamun kemana-mana. Lamun tak apa tak jelas kadang-kadang. Lamun-lamun pun kadang-kadang utang tak dipikir, dia tak dibayar. Zaman sekarang kadang-kadang lamun tak jelas, utang yang harus dilamunkan pun tak dipikir. Sampai penat yang nak nagih. Jadi orang kalau bisa dia duduk dengan seorang yang soleh, itu lebih bagus daripada dia duduk sendiri. Wal wahdatu khairun min jalisis su', dan duduk sendiri itu lebih bagus daripada duduk dengan seorang teman duduk yang jelek.
Daripada aku duduk dengan dia, bagus aku duduk sendiri. Nanti kalau dia duduk dengan dia, entah ngomong dia apa-apa tuh meracau-racau, aku jadi ikut dosa. Aku kalau dia duduk sama dia, nanti kata-katanya, ininya pikirnya akan merasuki ke dalam otakku nanti. Jadi aku gini ada jadi pikiran, jadi ikut pikiran dunia. Bagus aku duduk sendiri. Cuma kalau ada kawan yang soleh, lebih bagus duduk dengan kawan soleh, jangan duduk sendiri. Itu begitu pentingnya kawan. Begitu pentingnya kawan. Wa'lam anna mukhalatata ahli khairi wa mujalasatuhum tazra'u fil qalbi mahabbatal khair wa tu'inu 'alal amali bihi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya berkumpul dengan orang ahli kebaikan dan duduk dengan mereka itu akan menanamkan di dalam hati mahabbatul khair, cinta kepada kebaikan. Duduk saja dengan orang-orang yang ahli kebaikan, duduk, itu bisa menanamkan di dalam hati ini suka kebaikan, cinta kebaikan. Namanya dia tengok, dibaca Quran, Masya Allah, aku nih lama tak baca Quran, lama tak hafal Quran. Suka aku nengok orang suka baca Quran macam itu. Tengok orang pokoknya baca selawat duduk, suka aku tengok. Jadi suka kebaikan. Kebalikannya kama anna mukhalata ahli syarri wa mujalasatuhum. Alhamdulillah. Kama anna mukhalata ahli syarri wa mujalasatuhum tughrisu bil qalbi hubbas syarr wa hubbal amal bihi. Sebaliknya berkumpul dengan orang-orang yang ahli kejahatan, ahli kemaksiatan, itu akan menanamkan di dalam hati cinta kejahatan. Duduk sama-sama kumpul dengan orang-orang ahli maksiat. Kumpul dekat tempat dugem. Orang berjoget-joget apa segala macam. Nanti di dalam hati senang, enak rasanya enak kepengin juga dia ikut bergoyang. Iya, suka lihat ikut ketawa ke TV, suka kemaksiatan, suka kumpul sama orang-orang pacaran, kepengin juga lah aku nyari satu pacar gitu. Jadi duduk dengan orang ahli maksiat, tukang judi, tengok pas ada yang menang dapat duit banyak, ada yang menang dapat duit banyak, tengok sedap, aku kepengin juga masang ini, mungkin aku yang menang. Kan gitu. Duduk dengan mereka itu akan membuat kita cinta sama kemaksiatan. Orang adu jago. Kemudian aku nengok aja kata dia. Aku di rumah ada juga jago lagi. Kuat hari ini. Kau pingin dia cinta aku, kali-kali aku nak bawa juga. Kayak begitu. Mesti akan kayak begitu jadinya. Itu menanamkan cinta kemaksiatan di dalam hati. Tak usah. Orang kemaksiatan memang gitu. Siapa yang hawa nafsu tak punya hawa nafsu? Orang semua punya hawa nafsu. Dengan kemaksiatan orang tuh mesti suka. Ketika kita masuk ke ranahnya sana, langsung macam tersiram api disiram oleh bensin. Senang saja. Siapa yang tak suka kemaksiatan ini, pacaran apa? Siapa yang tak suka? Suka, nafsu masalahnya. Tapi kan kita harus tahan. Kita tahan. Kemudian wal hubbu al amulu bihi, jadi cinta kepada kemaksiatan, kejelekan dan cinta maka ingin mengamalkan, ingin melakukannya juga. Wa aidan fa inna man khalata qauman wa asharuhum ahabbahum dururatan sawa'un kanu akhyaran aw asrara. Begitu juga barang siapa yang berkumpul dengan suatu kaum, ya, berkumpul terus bareng-bareng, berkumpul bareng dengan satu kaum, maka dia akan otomatis mencintai kaum tersebut. Otomatis, karena orang dah bareng terus kan,
Orang pagi ketemu, malam ketemu, besok ketemu lagi. Dia berkumpul di dalam satu kaum. Mau tidak mau, dia akan cinta sama kaum tersebut. Sawa'un kanu akhiran aw sesama juga, apakah mereka orang baik ataupun orang buruk. Orang sekarang berkumpul di umpamanya kampung Benyamun. Kampung Benyamun, tapi ketika dia kumpul di situ, kumpul bagus, lama-lama hati tenang-tenang saja, senang-senang saja sama mereka. Suka. Juga begitu juga ketika orang berkumpul dengan orang-orang soleh, tentu dia juga akan senang karena sudah seringnya. Makanya kata orang Jawa, pepatah bahasa Jawa, witing tresno jalaran saka kulino. Jadi awalnya cinta itu karena kulino, maksud karena kebiasaan. Terus dia bareng terus. Akhirnya dia mau jelek, mau dia orang jelek, mau dia orang bagus, ikut suka itu akan timbul. Nah, kalau gitu terus macam mana caranya? Ya harus kita hindari, jangan masuk ke sana biar kita tidak cinta sama mereka. Itu. Fa innahu la taqamun masal. Wal mar'u ma'a man habbi dunya wal akhirah. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya orang itu akan berkumpul dengan orang-orang yang dia cintai di dunia dan di akhirat. Di dunia ini orang tuh cinta dia sama siapa, kumpulnya sama siapa, itulah nanti temannya di akhirat. Tak akan meleset, tak akan ganti itu. Senang saja tengok di dunia ini kau kumpul dengan siapa, kau suka dengan siapa, cinta dengan siapa. Itulah besok kawan kau lihat, mesti tak akan meleset. Dia suka kumpul dengan orang ahli maksiat, tukang mabuk, tukang judi. Masa nanti di akhirat kumpul dengan para wali? Kawan kau mana? Salah kamar nih, sana kamar kau sana. Tak masuk. Jadi sebetulnya senang. Kita ini tinggal tengok siapa yang kita kawani, siapa yang kita cintai. Itulah nanti teman kita di akhirat. Itu Bu. Nak cinta ustazah ke, nak cinta artis-artis yang apa nih? Mana? Itulah yang nanti jadikan kawan. Itu sudah jelas, tak akan meleset tuh. Tak akan meleset. Almarhum Muhammad ahab. Jadi gambaran di dunia ini itu akan terulang nanti di akhirat. Terulang. Siapa sekarang kita kumpul di masjid nih? Di masjid kumpul kita di sini. Ya. Nanti di akhirat terulang begini. Takkanlah berkumpul dengan orang ahli di bar, orang yang di bar kumpul-kumpul suka kumpul masjid, dia kumpul dengan orang-orang ahli masjid. Siapa berani tak? Entah, dia tak pernah nampak di masjid lagi malu. Tak nyambung Bu. Yang nyambung kita yang sekarang di Indonesia itu nanti di akhirat kita kumpul. Jadi bukan orang lain. Nanti ketika di akhirat ketemunya itu bukan orang lain. Yang memang tidak biasa berkumpul di dunia itu juga tidak akan berkumpul di akhirat. Sudah nampak al-arwah junudun mujannadah kata Rasulullah. Ruh itu berkelompok-kelompok ruh. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu berkelompok-kelompok. Kalau yang saling ada kecocokan maka dia akan berkumpul. Kalau tidak ada kecocokan mereka akan berpisah, kumpul sama yang cocok. Ruh-ruh yang ahli maksiat berkumpul dengan ahli maksiat. Ruh-ruh yang ahli taat akan berkumpul dengan ahli taat. Itu nanti di akhirat sudah ada kelompoknya masing-masing. Makanya ini yang harus kita jaga di dunia ini. Kita nak kumpul sama siapa, itu saja. Itulah nanti finalnya di akhirat. Walaika birahmati li ibadillah wasyafaqah ala khalqillah wa kun rahiman safiqan. Wa kun rahiman safiqan ulufan ma'lufa wahdar an takuna fadhan qalidan aw fahisan jafiya. Qala alaihi salatu wasallam innama yarhamullahu min ibadir ruhama wa man la yarham la yurham. Wa qala alaihi salatu wasallam al mu'minu ulufun ma'luf wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Kita sambung nanti insyaallah. Ini
jam yang betul yang mana nih? Oh masih 2 ya, belum ya? Bisa 5. Oh cukup 4 menit. Cukup. Hendaklah engkau belas kasih dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan hamba Allah punya rasa belas kasih, wasafaqah. Safaqah kasihan terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala. Kasihan. Wa kun rahiman sabiqan ulufan ma'lufa. Jadilah orang yang penuh kasih sayang, terus akrab. Orang yang suka ngakrabin, mudah diakrabin. Enggak susah. Jadi orang hidup sendiri terus, enggak nyambung sama orang itu. Entahlah. Kalau orangnya terlalu egois, enggak mudah bergaul dengan orang. Jadi orang tuh mestinya mudah bergaul dengan orang enak. Gitu. Enak harusnya begitu. Jangan kaku dengan orang. Banyak hidup sendiri aja. Yang penting dia pokoknya aku yang penting tak ada urusan dengan orang. Tak bisa gitu juga. Manusia ini harus ada kekompakan, keramahan dengan orang. Jangan kaku hidup itu. Makluf. Masih mudah bergaul, harus gitu. Tak usah sombong hidup sendiri. Tidak begitu orang mukmin yang bagus. Wa ahdar an takuna fadhan ghalidan wa fahishan jahmiya. Jangan engkau sampai menjadi orang yang keras. Orang yang keras, sok keras gitu. Orangnya angker gitu. Enggak ada ramahnya, angker. Oh, jangan kayak gitu. Ini pakai sarung, pakai takwa, tapi gayanya macam tentara, angker gitu. Jangan gitu. Kalau tentara menghadapi musuh memang harus angker, gagah sedikit. Ini dia pergi ke masjid, angker kali. Jangan gitulah. Kalau usah gitu slow. Enak jadi orang tuh mudah bergaul. Jangan keras, ngomongnya keras, bentak kaku. Masya Allah, orang kok kayak gitu sih? Emang Nabi kayak gitu kira-kira? Ya enggak sama sekali. Umatnya siapa kalau Nabi kok kayak gitu keras orangnya? Mesti enak, fleksibel, ramah, mesti gitu. Itu muslim yang bagus. Kita harus begitu. Terus kalau alaihi salatu wasallam, innama yarhamullahu min ibadir ruhama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang yang dari hamba-hambanya yang pengasih. Wa man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak kasihan tidak dikasihi sama Allah. Wa qala alaihi salatu wasallam, al-mar'u ulufun ma'luf wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yulafu. Orang yang beriman itu mudah bergaul, mudah akrab. Ngakrabin orang juga mudah diakrabin. Tidak ada baiknya orang yang tidak mau diakrabin, tidak lembut dengan orang lain, atau tidak mudah diakrabin orang lain, kaku sendiri. Nauzubillah subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.